Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu kisah di Sirah Nabawiyah. Nah, untuk kali ini kita akan membaca terkait dengan salah satu peristiwa peperangan, yaitu Perang Uhud. Nah, teman-teman sekalian, kisah Perang Uhud ini dibuka dengan pembahasan kaitannya dengan persiapan Quraisy untuk perang pembalasan. Mekah terbakar oleh api kemarahan terhadap orang-orang Muslim atas kekalahan mereka di Perang Badar dan terbunuhnya sekian banyak pemimpin dan bangsawan mereka saat itu. Bahkan karenanya Quraisy melarang semua penduduk Mekah meratapi para korban di Badar dan tidak perlu terburu-buru menembus para tawanan. Hal ini bertujuan agar orang-orang Muslim tidak merasa di atas angin karena mengetahui kegundahan dan kesedihan hati mereka. Setelah Perang Badar, semua orang Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap kaum muslimin agar kemarahan mereka bisa terobati dan dendam kesumat mereka bisa terbalaskan. Mereka menggelar persiapan untuk terjun ke kancah peperangan serupa. Nah, teman-teman sekalian, memang karakter orang Quraisy di sini ya, baru satu paragraf aja sudah kita ketahui bahwasanya mereka itu memiliki karakter pendendam gitu ya. Jadi bisa dibilang rasa sukuismenya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, di antara pemimpin Quraisy yang paling antusias mengadakan persiapan perang adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Tindakan pertama yang mereka lakukan dalam kesempatan ini ialah mengumpulkan kembali barang dagangan yang telah diselamatkan oleh Abu Sufyan dan yang menjadi sebab pecahnya Perang Badar. Mereka juga menghimbau kepada orang-orang yang banyak hartanya, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah membuat kalian ketakutan dan membunuh orang-orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu tolonglah kami dengan harta kalian untuk memerangi, siapa tahu kita bisa menuntut balas." Mereka memenuhi himbauan ini hingga terkumpul 1.000 unta dan 1.500 dinar. Berkaitan dengan hal ini, Allah menurunkan ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun." Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Mereka membuka pintu dukungan bagi siapa saja yang hendak berperang dalam memerangi kaum muslimin, baik yang berasal dari keturunan Habasyah, Kinana, maupun Tihamah. Mereka menggunakan salah satu cara untuk membangkitkan semangat orang-orang. Segala cara ya. Bahkan Sofah bin Umayyah membujuk Abu Azzah, seorang penyair yang tertawan pada waktu Perang Badar, namun kemudian dibebaskan Rasulullah SAW tanpa tebusan apapun, dengan syarat dia tidak boleh memerangi beliau lagi dalam bentuk apapun. Syafwan membujuk agar menggugah semangat berbagai kabilah untuk memerangi kaum muslimin. Dia berjanji jika Abu Azzah kembali dari perang dalam keadaan selamat, dia akan memberinya harta yang melimpah. Jika tidak, anak-anaknya akan mendapatkan perlindungan. Maka Abu Azzah bangkit membakar semangat berbagai kabilah dengan syair-syairnya. Nah, begitu powerful ya kalau zaman dulu itu seseorang yang memiliki keahlian sebagai penyair atau status sebagai penyair ini memang sangat dihargai gitu ya di tengah masyarakat, yang mana dia bisa membangkitkan, mengobarkan semangat peperangan sebuah suku gitu ya. Jadi penyair yang sekarang dan dulu itu berbeda ya teman-teman statusnya. Mereka juga menggunakan penyair lain untuk tugas ini, yaitu Musofin bin Abdu Manaf al-Jumahi. Abu Sufyan adalah orang yang paling bersemangat melakukan persiapan menghadapi kaum muslimin. Setelah dia kembali dari perang Sawik dengan tangan hampa dan bahkan ia kehilangan harta yang cukup banyak saat itu,
Api dendam semakin membara setelah yang terakhir kali orang-orang Quraisy kehilangan barang dagangannya di tengah satuan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, bahkan mengancam ekonomi mereka. Kesedihan dan kegalauan yang tumpuk-tumpuk ini semakin mendorong mereka untuk cepat-cepat mengadakan persiapan perang melawan kaum muslimin. Nah, di sini bedanya motifnya ya, teman-teman. Kalau motif untuk peperangan tuh bagaimana orang muslim berperang dan bagaimana orang-orang kafir ini berperang, motivasinya itu sudah sangat jauh berbeda ya. Mereka tuh dikendalikan oleh dendam dan amarah begitu ya. Beda halnya dengan kaum muslimin yang berperang itu bermotivasi perangnya itu adalah apa? Untuk bertahan dan kemudian untuk menebarkan syiar. Itu pun perang itu adalah jalan terakhir setelah melakukan diplomasi-diplomasi yang memang kau tidak bisa dengan diplomasi secara baik-baik begitulah, barulah memilih jalan perang. Kekuatan pasukan Quraisy setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy berpikir untuk membawa serta para wanita, karena hal ini dianggap bisa memompa semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang diikut sertakan ada 15 orang. Hewan pengangkut dalam pasukan Makkah ini sejumlah 3.000 unta. Penunggang kudanya sebanyak 200 yang disebar di sepanjang jalan yang dilaluinya. Pasukan yang dilengkapi dengan baju besi adalah 700 orang. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan bin Harith. Komandan pasukan penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dengan Ikrimah bin Abu Jahal sebagai asistennya. Bendera perang sendiri diserahkan kepada Bani Abu Dar. Nah, ini juga ya agak aneh gitu ya. Di kaum Quraisy itu malah wanita itu diikut sertakan dalam peperangan. Gitu ya. Nah, kemudian pasukan Mekah mulai bergerak setelah persiapan dirasa cukup. Pasukan Mekah bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergolak karena dendam kesumat dan kebencian yang ditahan sekian lama siap diledakkan. Nah, di sisi lain, Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masih menetap di Mekah terus memata-matai setiap gerak-gerik orang Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, Al-Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Utusan Al-Abbas segera pergi untuk menyampaikan surat tersebut dan mampu menempuh perjalanan Mekah dan Madinah hanya dalam waktu 3 hari. Dia menyerahkan surat itu ketika Rasulullah SAW saat beliau sedang berada di Masjid Quba. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat itu dan memerintahkan agar dirahasiakan. Sejurus kemudian beliau kembali ke Madinah lalu memusyawarahkan permasalahannya dengan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Nah, untuk persiapan kaum muslimin menghadapi kondisi darurat, Madinah dalam keadaan siaga 1. Tak seorang pun lepas dari senjatanya. Sekalipun sedang sholat, mereka tetap dalam keadaan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Sejumlah orang Ansor seperti Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudzair, dan Sa'ad bin Ubadah senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Mereka selalu berada di dekat pintu rumah beliau. Setiap pintu gerbang Madinah pasti dijaga oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan musuh akan menyerang secara mendadak. Sejumlah orang muslim lainnya bertugas memata-matai setiap gerak-gerik musuh. Mereka berkeliling di setiap jalur yang bisa dilalui oleh orang-orang musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Nah, kita tiba saatnya ketika pasukan Mekah itu sampai di sekitar Madinah. Pasukan Mekah meneruskan perjalanan dengan mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Ketika mereka tiba di Abwa, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, mengusulkan untuk menggali kuburan bagi Rasulullah SAW. Namun para komandan pasukan Quraisy menolak usulan tersebut. Kali ini mereka sangat hati-hati terhadap akibat yang harus dihadapi bila mereka berbuat seperti itu. Pasukan melanjutkan perjalanan hingga mendekati Madinah. Mereka melewati Wadi Al-Aqiq, lalu membelokkan ke arah kanan hingga tiba di dekat Bukit Uhud, tepatnya di lokasi yang disebut Ainain di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di sana pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah.
Nah, kabar tentang pasukan Mekah terus-menerus disampaikan oleh mata-mata. Termasuk kabar terakhir tentang tempat yang diambil pasukan Mekah. Saat itu Rasulullah SAW sedang menggelar majelis permusyawaratan militer untuk menampung berbagai pendapat yang menetapkan sikap. Dalam kesempatan itu beliau juga menceritakan mimpi yang dialaminya. Beliau bersabda, "Demi Allah, aku telah bermimpi yang bagus. Dalam mimpi itu, kulihat beberapa ekor lembu yang disembelih. Aku melihat di mata pedangku ada yang rompal dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kokoh." Beberapa ekor sapi itu ditafsirkan dengan beberapa orang sahabat yang gugur syahid. Mata pedang beliau yang rompal ditafsirkan dengan anggota keluarga beliau yang tertimpa musibah, dan baju besi ditafsirkan dengan Madinah. Dengan mimpinya itu beliau mengusulkan kepada para sahabat agar tidak perlu keluar dari Madinah, tetapi cukup bertahan di Madinah saja. Jika orang-orang musyrikin ingin tetap bertahan di luar Madinah tanpa mau melakukan serangan, biarlah mereka berbuat begitu dan keadaan ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Jika mereka masuk ke Madinah, maka kaum muslimin akan menyerbu mereka di mulut-mulut gang dan para wanita melancarkan serangan dari atap-atap rumah. Inilah pendapat yang disampaikan. Abdullah bin Ubay yang saat itu dia juga ikut hadir dalam majelis permusyawaratan sebagai wakil dari para pemuka Khazraj, sangat menyetujui pendapat ini. Dia menyetujui pendapat ini bukan karena faktor strategi perang, tetapi agar memungkinkan baginya untuk menjauhi peperangan tanpa mencolok pandangan orang dan dia bisa menyelinap tanpa diketahui seorang pun. Allah berkeinginan melecehkan dirinya dan rekan-rekannya di hadapan kaum muslimin untuk pertama kalinya dan menyingkap kekafiran dan kemunafikan yang tersembunyi di balik tabir. Dengan demikian, dalam kondisi yang sangat rawan itu, kaum muslimin bisa mengetahui ular-ular berbisa yang menyelinap di balik pakaian dan kerah baju mereka. Ini Abdullah bin Ubay ini termasuk munafikin mungkin ya dalam peristiwa ini. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada musuh ya teman-teman sekalian. Ini ibarat kalau penyakit itu menggerogoti dari dalam. Jadi tidak terdeteksi kecuali nanti lukanya sudah parah. Ini sangat berbahaya sekali. Namun sejumlah sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar sebelumnya mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar keluar dari Madinah. Bahkan mereka bersikukuh dengan usulan ini. Salah seorang di antara mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sejak dahulu kami sudah mengharapkan kedatangan hari seperti ini dan kami selalu berdoa kepada Allah. Dia sudah menuntun kami dan tempat yang dituju sudah dekat. Keluarlah untuk menghadapi musuh-musuh kita agar mereka tidak menganggap kita takut kepada mereka." Salah satu tokoh terdepan di antara orang-orang yang sangat antusias untuk keluar tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW yang pada perang Badar hanya menggantungkan pedangnya. Ia berkata kepada beliau, "Demi yang menurunkan Alkitab kepadamu, aku tidak akan memakan makanan apapun sebelum membabat mereka dengan pedangku ini di luar Madinah." Masya Allah, luar biasa ya Hamzah ini. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mengabaikan pendapat beliau sendiri karena mengikuti pendapat mayoritas. Beliau pun memutuskan untuk keluar dari Madinah dan bertempur di medan terbuka. Nah, ini juga menunjukkan suatu sikap ya, bahwasanya Nabi Muhammad selalu sebagai pemimpin itu tidak bersikukuh dengan pendapat yang dia kemukakan gitu. Ketika orang-orang masyarakat atau forum berseberangan pendapatnya dengan beliau, maka beliau tidak bersikukuh dengan apa yang beliau usulkan. Ini juga perlu kita contoh sebenarnya. Beda halnya dengan mungkin bisa kita saksikan sekarang bagaimana seseorang ketika terlalu bersikukuh dengan pendapatnya gitu, karena merasa dia yang paling senior misalkan, atau dia yang paling tinggi jabatannya, atau dia yang paling tinggi gelarnya gitu. Jauh gitu dari sifat Rasulullah. Bahkan beliau itu kan bukan hanya pemimpin biasa gitu ya, udah pemimpin, mungkin bisa dibilang pemimpin negara pada waktu itu ya, kemudian nabi juga gitu, tapi segala kemuliaan yang melekat pada beliau itu tidak menjadikan beliau bersikukuh gitu dengan pendapatnya gitu. Gak bisa kalau mungkin zaman sekarang ya, aku ini loh nabi gitu ya, kalian itu orang biasa. Kalau hatinya orang-orang zaman sekarang tuh kayak gitu, tapi di Rasulullah SAW tidak begitu ya. Nah kemudian
Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat Jumat, ini ya kaitannya dengan pembagian pasukan dan keberangkatan ke medan perang. Jadi Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Beliau menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka dengan penuh semangat, mengabarkan bahwa kemenangan pasti di tangan mereka. Sabar serta memerintah di tangan mereka, sabar serta memerintahkan untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Apa yang disampaikan beliau ini disambut gembira oleh semua orang. Orang-orang menunggu Nabi Muhammad SAW yang belum keluar dari dalam rumah. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudhair berkata kepada mereka, kalian telah memaksa Rasulullah SAW untuk keluar. Karena itu mereka ingin mengembalikan urusan tersebut kepada keputusan beliau. Mereka semua menyesal karena telah memaksa Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau keluar rumah, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud menentang Anda. Berbuatlah menurut kehendak Anda. Bila Anda lebih suka untuk menetap di Madinah, lakukanlah itu. Beliau menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah mengenakan baju besinya untuk meletakkannya kembali hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya. Ini juga para sahabat luar biasa ya. Jadi ketika pemimpin berbeda dengan keinginan masyarakatnya itu mengembalikan lagi kepada pemimpinnya. Jadi ini adalah keseimbangan yang ada ya antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Pemimpinnya tidak kekeh dengan pendapat dia dan masyarakatnya itu samina wa ata'na kepada pemimpinnya gitu. Ini nuansa yang sangat dirindukan mungkin ya di sebuah organisasi atau di sebuah negara gitu ya. Ketika antara pemimpin dan rakyatnya itu saling menyampaikan pendapat akan tetapi saling sepakat untuk bermusyawarah. Kemudian beliau Muhammad SAW membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Ada kelompok muhajirin, benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umar al-Abdari. Ada kelompok Aus, benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudhair. Ada kelompok Khazraj, benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Muzir al-Jam'uh. Pasukan ini terdiri dari 1000 prajurit, 100 prajurit di antara mereka mengenakan baju besi dan 50 orang mengendarai kuda. Ada yang berpendapat kali ini tak seorang pun yang menunggang kuda. Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, terutama untuk mengimami sholat bersama orang-orang yang masih berada di Madinah. Namun kemudian dia juga diperbolehkan untuk ikut serta. Pasukan bergerak ke arah utara. Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah berjalan di hadapan Rasulullah SAW sambil mengenakan baju besi. Setelah melewati Saniyatul Wada, di kejauhan terlihat ada satu satuan pasukan lengkap dengan persenjataannya. Ketika ditanyakan dari kelompok manakah mereka itu, dikabarkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu Khazraj. Mereka ingin ikut serta dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Beliau bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Setelah diketahui ternyata mereka belum masuk Islam, beliau menolak untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang musyrik. Nah ini juga nih. Ada yang viral ya akhir-akhir ini. Nah sudahlah, jangan kita bahas. Intinya Rasulullah SAW sangat hati-hati ya ketika bersekutu itu dengan siapa gitu. Jangan sampai kita bersekutu dengan orang-orang yang tauhidnya aja berseberangan gitu. Apalagi dalam rangka membela agama Allah gitu. Sangat aneh gitu. Kalau bersekutu dengan orang-orang yang bahkan keyakinannya aja berlawanan, berseberangan gitu. Tetapi bisa kita lihat ya akhir-akhir ini, jika ada suatu negara gitu menjajah saudara kita muslimin, tapi ada sebagian muslim yang malah mendekat kepada orang-orang yang, kepada negara-negara yang menjajah saudara kita sendiri. Aneh sekali memang ya. Padahal dicontohkan di salah satu kisah ini, sekilas kita bisa lihat bagaimana Nabi itu sangat pilih-pilih gitu ya, sangat hati-hati ketika ingin memilih sekutu dalam peperangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inspeksi pasukan. Jadi ketika Rasulullah sampai di suatu tempat yang disebut Asy-Syaikhani, beliau menginspeksi pasukan dan menolak keikutsertaan prajurit yang usianya terlalu muda dan dianggap belum mampu terjun ke medan perang. Anak-anak yang ditolak ini adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab,
Usamah bin Zaid, Usaid bin Hudair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arkam, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Sa'ad bin Habbah. Ada yang menyebutnya bahwa Al-Bara bin Aziz juga masuk dalam barisan nama tersebut. Tetapi Al-Bukhari menyebutkan bahwa dia mati syahid dalam perang Uhud. Sedangkan Rafi bin Khudaij dan Samurah bin Jundab diperbolehkan bergabung sekalipun usia mereka masih terlalu muda. Tapi bin Khudaij diperbolehkan karena dia diketahui jago memanah. Setelah tahu Rafi diperbolehkan, Samurah protes dengan berkata, "Aku lebih kuat daripada Rafi, karena aku pernah mengalahkannya." Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan agar keduanya bergelut di hadapan beliau, dan ternyata Samurah dapat mengalahkan Rafi, maka dia pun diperbolehkan untuk bergabung. Ini anak-anak muda zaman Nabi itu beda banget dengan anak muda sekarang. Mereka bersikuku untuk ikut perang gitu ya. Mungkin kalau kita ya, jangan orang lain lah, saya pribadi gitu ya. Kalau misalkan kondisi kacau seperti ini gitu ya, ya Allah, apakah keimanan kita bisa sekuat pemuda-pemuda contoh seperti Samurah ini ya, yang ya bisa dibilang kan dia Mary gitu ya. Kok Rapi dikasih izin ikut gitu, wong apa namanya, saya lebih kuat daripada dia ya gitu. Aku juga pengen ikut perang lah, kurang lebih seperti itu ya. Luar biasa. Kita lanjutkan. Pasukan sampai di tempat ini pada petang, jadi pasukan itu bermalam di tempat antara Uhud dan Madinah ya teman-teman. Maka beliau sholat maghrib kemudian sholat isya. Beliau bermalam di tempat ini. Beliau memilih 50 orang untuk berjaga dan berkeliling di sekitar pasukan. Beliau juga menunjuk Zakran bin Abdul Qais sebagai penjaga beliau secara khusus. Nah, ini yang sempat disinggung tadi ya. Ada Abdullah bin Ubay yang ya munafikin yang membelot ya, dan bersama komplotannya. Nah, sesaat sebelum fajar menyingsing, tepatnya ketika sholat subuh hampir dilaksanakan, sementara musuh sudah dapat dilihat dan musuh pun dapat melihat mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ubay membelot. Tidak kurang dari sepertiga anggota pasukan yang menarik diri. Mereka berkata, "Kita tidak tahu atas dasar apa kita memerangi diri kita sendiri." Abdullah bin Ubay membelot dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW mengabaikan pendapatnya dan lebih suka mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini orang-orang kalau udah musyawarah, udah mufakat, tapi dia tetap tidak ridho dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama gitu. Bahaya nih kalau seperti ini. Ketika kita mendiskusikan sesuatu, ketika kita sudah sepakat, maka ya udah gitu. Pendapat-pendapat lainnya disampingkan, kita fokus dan komitmen dengan keputusan yang memang disepakati bersama di forum itu gitu ya. Tidak diragukan bahwa penyebab pembelotan ini bukan seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh orang munafikin ini, yakni karena beliau mengabaikan pendapatnya. Kalau memang demikian, untuk apa dia ikut pergi bersama pasukan Nabi Muhammad SAW hingga ke tempat itu? Kalaupun itu sebabnya, dia pasti menolak sejak akan berangkat. Sebenarnya tujuan utamanya adalah ingin menimbulkan keguncangan dan keresahan di tengah pasukan kaum muslimin setelah mendengar dan melihat pasukan musuh. Dengan demikian, banyak orang yang mundur dari pasukan Nabi Muhammad SAW dan sisanya yang masih bergabung bersama beliau mengalami penurunan mentalnya. Di sisi lain, keberanian musuh bisa semakin meningkat dan semangatnya semakin membara karena melihat kenyataan ini. Cara ini bisa mempercepat kehancuran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Setelah itu, kejayaan dan kepemimpinan di Madinah bisa berada di tangan orang munafik ini. Abdullah bin Ubay hampir saja berhasil mewujudkan rencananya. Dua golongan yang bergabung dalam pasukan kaum muslimin, Bani Harithah dan Aus, dan Bani Salimah dari Khazraj hampir saja kehilangan semangat. Tetapi Allah cepat menguasai dua golongan ini sehingga mereka menjadi tegar kembali. Padahal sebelum itu dua golongan ini sudah hilang semangatnya dan hampir saja mengundurkan diri. Allah berfirman tentang dua golongan ini. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ali Imran ayat 122. Saat itu Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, berupaya mengingatkan orang-orang munafik tersebut tentang apa yang harusnya mereka kerjakan dalam situasi kritis seperti ini. Yang mengajar
mengejar mereka yang telah berbelot menuju Madinah. Dia menunjukkan tindakan mereka yang buruk dan meminta agar mereka kembali bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dia berkata, marilah berperang di jalan Allah, atau tak ada salahnya bila kalian bertahan saja. Mereka menjawab, andai saja sebelumnya kami mengetahui bahwa kalian hendak berperang, tentu kami tidak berangkat sejak awal, kami tidak akan bergabung. Akhirnya Abdullah bin Haram kembali ke pasukan kaum muslimin sambil berkata, semoga Allah menjauhkan kalian, wahai musuh-musuh Allah, sehingga Allah membuat nabinya tidak membutuhkan kehadiran diri kalian. Sehubungan dengan sikap orang-orang munafik ini, Allah berfirman, dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau bertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Pada hari itu, mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hati, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi memang inilah salah satu contoh, teman-teman sekalian, bahayanya orang-orang munafik gitu ya. Jadi mereka, kepergian mereka ini gitu ya, berdampak banyak kepada dua hal yang sendirinya disebutkan di sini. Yang pertama, itu akan menurunkan semangat juang kaum muslimin karena sebagian meninggalkan pasukannya, dan selain itu juga meningkatkan semangat juang musuh gitu, orang-orang kafir, karena apa? Melihat orang muslim mulai takut gitu. Jadi inilah bahayanya orang-orang munafik ketika berada di tengah-tengah kita ya. Satu diantaranya di sini disebutkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh lisannya itu tidak sesuai dengan apa yang berada di dalam hatinya. Ini memang sangat-sangat berbahaya ya. Kemudian sisa pasukan Islam pergi ke Uhud ya. Jadi setelah terjadi pengunduran diri dari kelompok Abdullah bin Ubay, Nabi Muhammad SAW bersama sisa pasukan yang terdiri dari 700 prajurit melanjutkan perjalanan hingga mendekati musuh. Kita ingat lagi di awal bahwasanya kaum kafir itu jumlahnya 3.000 ya, sedangkan kaum muslimin hanya 700. Pasukan musyrikin mengambil tempat yang menghalangi pasukan kaum muslimin dengan bukit Uhud. Beliau bertanya, siapakah yang bisa menunjukkan jalan yang lebih dekat tanpa harus melewati musuh? Abu Khaitsamah menjawab, saya wahai Rasulullah. Lalu dia menunjukkan jalan yang lebih dekat ke Uhud, melewati tanah dan perkebunan milik Bani Haritha. Pasukan berjalan ke arah barat meninggalkan pasukan kaum musyrikin. Mereka berjalan melalui jalur ini dengan melewati kebun milik Marba bin Khaizi, seorang munafik yang buta. Ketika dia merasa bahwa pasukan kaum muslimin sedang lewat, dia menaburkan debu ke wajah kaum muslimin sembari berkata, aku tidak memperkenankan kamu masuk ke dalam kebunku jika memang engkau benar-benar Rasul Allah. Kaum muslimin langsung mengerubunginya dengan bermaksud untuk membunuhnya. Namun beliau bersabda, kalian jangan membunuhnya, ini adalah orang yang buta hatinya, buta pula matanya. Enggak buta hati, buta mata. Siapa tadi namanya? Mirba bin Khaizi. Strategi perang defensif. Di tempat tersebut Rasulullah SAW membagi tugas pasukan dan membariskan mereka sebagaimana persiapan untuk menghadapi pertempuran. Beliau menunjukkan satu detasmen yang terdiri dari para pemanah ulung. Komandan detasmen ini diserahkan kepada Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man al-Ansori al-Ausi. Beliau memerintah agar mereka menempati posisi di atas bukit setelah selatan Wadi Kanat. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Jabal Rumat. Posisi tempatnya kira-kira 150 meter dari posisi pasukan kaum muslimin. Ini ada gambarnya teman-teman. Tujuan penempatan detasmen ini tercermin dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para pemanah. Beliau bersabda kepada pemimpin mereka, lindungilah kami dengan anak panah agar musuh tidak menyerang kami dari arah belakang. Tetaplah di tempatmu, baik kita menang maupun terdesak, agar kita tidak diserang dari arahmu. Beliau juga bersabda kepada para pemanah itu, lindungilah punggung kami jika kalian melihat kami sedang bertempur
kalian tidak perlu membantu kami. Jika kalian melihat kami telah mengumpulkan harta rampasan, janganlah kalian turun bergabung bersama kami. Nah, ini ya yang akan menjadi apa titik balik ketika tengah peperangan nanti. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau bersabda, jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun, janganlah kalian meninggalkan tempatmu, kecuali bila ada utusan yang datang kepada kalian. Jika kalian melihat kami dapat mengalahkan mereka, janganlah kalian meninggalkan tempat hingga ada utusan yang datang kepada kalian. Dengan ditempatkannya detasmen di atas bukit dengan disertai perintah-perintah militer yang keras ini, beliau sudah bisa menyumbat satu celah yang memungkinkan bagi kavaleri Quraisy untuk menyusup ke barisan kaum muslimin dari arah belakang dan mengacaukannya. Pasukan kaum muslimin di sayap kanan dikomandani oleh Al-Muzir bin Amr, di sayap kiri dikomandani oleh Az-Zubair bin Al-Awam, dan masih didukung oleh satuan pasukan yang dikomandani oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Az-Zubair bertugas menghadang laju pasukan penunggang kuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masih di golongan orang kafir ya teman-teman. Di barisan terdepan ada sejumlah orang yang pemberani, tokoh-tokoh yang dikenal gagah perkasa dan hebat sepak terjangnya. Kemampuan mereka bisa disamakan dengan beribu-ribu orang. Pengaturan tersebut merupakan strategi yang sangat bijaksana dan sekaligus amat detail yang menggambarkan kecerdikan Rasulullah SAW sebagai seorang komandan perang. Tidak ada seorang komandan pun perang pun yang memiliki kecerdikan dalam menetapkan strategi yang sangat jitu ini, seperti apapun kehebatannya. Beliau memilih tempat yang sangat strategis, padahal kedatangan beliau di sana didahului pasukan musuh. Punggung dan sayap kanan pasukan terlindungi oleh ketinggian bukit, sedangkan sayap kiri pasukan terlindungi oleh satu-satunya tebing yang ada di lokasi tersebut. Beliau memilihkan tempat yang relatif lebih tinggi bagi pasukannya. Jika terdesak, anggota pasukan tidak mudah menyerah lalu melarikan diri, yang justru membuka peluang bagi musuh untuk menghabisi dan menawan mereka. Jika mereka terus bertahan, musuh justru bisa mengalami kerugian yang besar. Apalagi jika musuh berusaha untuk terus mendesak maju. Kemudian musuh tidak mempunyai pilihan lain untuk menyerang mereka dari sisi lain. Sebaliknya, jika kemenangan berpihak kepada pasukan muslim, musuh tidak dapat menghindari dari kejaran mereka. Di samping itu, beliau telah menunjukkan beberapa orang di barisan terdepan yang terdiri dari orang-orang gagah, perkasa, dan pemberani. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengatur pasukannya pada hari Sabtu pada 7 Syawal 3 Hijriah. Nah, ini untuk part pertama, teman-teman, kaitannya dengan perang Uhud. Jadi dari sepenggal cerita ini gitu ya, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang selanjutnya, tapi sampai bagian ini kita bisa melihat bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW memiliki kecerdikan di dalam membuat strategi perang gitu ya. Dan kepemimpinan beliau itu sangat luar biasa gitu, bagaimana menyusun strategi yang begitu strategi yang begitu ampuh sebenarnya gitu ya. Bagaimana beliau memperhatikan sayap kanan, kiri, belakang, memperkirakan bagaimana ketika kaum muslimin terdesak dan bagaimana ketika kaum muslimin menang gitu ya. Ini sangat-sangat dipertimbangkan sekali. Selain itu juga di kisah ini gitu ya, kita bisa melihat bagaimana bahayanya pembelot-pembelot atau orang-orang munafik ketika berada di antara kita, di tengah-tengah kita ya. Bagaimana rusaknya efeknya, sehingga orang munafik ini memang sangat dibenci gitu ya oleh Rasul dan oleh Allah dan Rasulnya, karena memang kehadiran mereka itu menimbulkan kerusakan dan madarat yang sangat besar ya. Kita senantiasa berlindung ya, mudah-mudahan kita secara pribadi gitu ya, dari kisah ini, yang pertama kita berlindung dari sifat-sifat kemunafikan, dan yang kedua kita berlindung dari orang-orang yang memiliki sifat munafik ya. Lain waktu kita akan lanjut cerita ini, yang mana di sesi selanjutnya akan masuk ke bagaimana Rasulullah meniupkan semangat patriotisme kepada prajuritnya. Ini menarik ya, bagaimana
cara membakar semangat para pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.